Ketiga, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi adalah pidato Ketua Umum Partai Umat, Ridho Sabah, pada acara Rakernas Partai Umat di Jakarta hari ini, Senin tanggal 13 Februari 2023. Coba bayangin, ini kalau ketua umum partainya saja begini, seperti apa yang di bawah ya? Seperti apa anggotanya? Lah iya, memanai politik identitas saja nggak becus. Ridho, tak sebut Ridho aja kamu ya, Di Indonesia, partai yang berbasiskan umat Islam itu banyak, Ridho. Bukan hanya partai umat. Partai umat baru lahir, partai nembe mentingil, itu pun melalui proses yang nyaris terlempar, nggak lolos kok. Gemagusan, kemelindi. Ada PKB, ada P3, ada PAN, ada PKS, Partai Umat, dan mungkin ada yang lain yang belum saya sebut. Semuanya adalah partai-partai yang berbasiskan masa umat Islam. Konstituennya mayoritas dominan adalah umat Islam di Indonesia ini. Bisakah kamu bayangkan, kalau semua partai yang tadi saya sebutkan itu berkampanye di masjid dengan dalil, dengan semangat jihad politik, kira-kira apa yang akan terjadi di masjid itu? Partai Umat mengatakan, mari coblos Partai Umat, pilih Partai Umat. Partai yang mementingkan, memperjuangkan aspirasi umat Islam, jihad, mencoblos Partai Umat. Siapa yang tidak mencoblos Partai Umat berarti melawan orang yang jihad. Begitu maksudnya. Lalu partai yang lain, jamaah yang sama, di masjid yang sama, Partai Amanat Nasional misalkan, juga mengatakan begitu, jihad mencoblos Partai PAN misalkan, jihad mencoblos P3, jihad PKB, jihad politik PKS.
Yang melawan, merongrong PKS adalah musuh-musuh agama. Karena mencoblos PKS adalah jihad, misalkan begitu. Kamu tidak belajar dari dinamika destruktifnya politik di Timur Tengah, Dok. Celuk kuceluk. Saya sebut kamu kuceluk kutek. Kamu tidak belajar dengan situasi politik yang terjadi di Timur Tengah, di Afghanistan hari ini. Partai-partai Islam semua di sana. Bahkan semuanya partai Islam. Tidak ada partai yang non-Islam karena itu 100% warga umat Islam di Afghanistan. Gara-gara dalih jihad politik seperti yang Anda sampaikan itu tadi, perang saudara terjadi sudah berpuluh-puluh tahun, 50 tahun lebih sampai sekarang belum selesai. Yang satu menang mengatakan jihad, yang kalah juga mengatakan jihad. Membela kelompoknya jihad, yang satu juga begitu. Maka perang saudara tidak terhindarkan puluhan tahun sampai hari ini. Belum pernah selesai. Hari ini Taliban menguasai Afghanistan. Rivalnya Mujahidin, ISIS, dan lain sebagainya ngebom melawan. Karena mereka juga punya dalil jihad yang sama. Kamu ingin Indonesia seperti itu, Dok? Tampiling kok aja denger kober. Kamu kualitas begitu ketua umum partai umat itu. Memalukan sekali. Mbak Amin Rais, Anda punya ketua umum partai yang sangat memalukan. Karena menyerukan semangat politik identitas yang sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Kalau sesama partai-partai umat Islam memiliki semangat politik dengan dalil jihad seperti itu, mereka sangat potensi bertabrakan di dalam masjid yang sama. Pengurus masjidnya misalkan adalah peserta atau simpatisan pendukung partai A misalkan. Ketika partai B yang berlandaskan agamamu masuk, tidak boleh dihalangi dengan landasan jihad. Apa yang akan terjadi? Porak-poranda masjid itu. Belum lagi partai lain, partai-partai nasionalis kayak PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, dan lain sebagainya. Apalagi itu akan semakin nambah benturan yang sangat keras dan banyak cabangnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itulah kalau ini tidak ada respon dan tindakan yang tegas dari aparat keamanan bentuknya apapun atas sedemen dan pidato politiknya ketua umum partai umat ini, maka tidak ada cara lain. Melalui video ini saya serukan, tenggelamkan partai umat. Partai yang sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Partai yang akan merusak keutuhan masjid, keutuhan tempat ibadah. Partai yang akan merusak Bhinneka Tunggal Ika di bumi pertiwi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.